Kelahiran Pedang Iblis bab 1221 rusak. Para pembangkit tenaga listrik bahkan tidak bisa mengungkapkan betapa hebatnya kerusakan yang dirasakan boneka itu sebagai sebuah kelompok yang bersatu. Mereka telah bertarung dan mengalahkan 3 boneka, namun hanya Noah dan Elder Diana yang berhasil memberikan pukulan langsung pada logam merah dalam pertarungan sebelumnya. Namun, masalah berubah total karena strategi Nuh. Dia membatasi dirinya untuk mengungkapkan sebagian dari apa yang bisa dilakukan dunia gelap ketika dia menggunakannya secara bersamaan dengan ambisinya, tapi Titan segera kalah dalam pertempuran. Boneka itu memfokuskan usahanya untuk menangkap Noah, tapi dia terlalu cepat, dan dia merusak logam merah itu setiap kali dia menghindar. Selain itu, tindakannya memberi teman-temannya sepanjang waktu di dunia untuk melakukan serangan kedua. Titan mengalami kerusakan yang sangat besar selama detik-detik yang panjang itu. Nuh telah membuat lubang besar di dada dan kepalanya, dan pembangkit tenaga listrik lainnya telah membuka retakan yang terhubung ke tempat pertama. Biasanya diperlukan waktu setengah hari bagi kelompok untuk mencapai hasil yang sama. Namun, mereka baru bertarung kurang dari 1 menit. Tentu saja, akan lebih baik jika memanfaatkan tebasan terkuat Noah, tapi pertahanan Titan terlalu ketat untuk itu. Penutup armor jahat bekerja lebih baik melawan lawan itu. Noah berlari lagi untuk menghindari 8 pedang berapi yang mencoba menangkapnya. Dia kembali ke dalam Titan dari lubang di kepalanya dan melemparkan pukulan ke area yang dipenuhi garis emas. Sebagian besar prasasti tersebut menjadi gelap setelah gelombang kejut yang ditimbulkan oleh serangan Nuh menyebar ke area boneka tersebut. Nuh bertujuan untuk menghancurkan prasasti tersebut selama serangan itu. Pukulannya tidak berhasil menembus logam merah, tapi dia bisa mendapatkan lebih banyak manfaat dari serangan semacam itu. Matanya tetap menarik perhatian pada garis yang meredup selama dia berada di dalam Titan. Beberapa fungsi dan kegagalan boneka itu berhenti berfungsi setelah pukulan itu, tetapi sesuatu yang lebih aneh terjadi ketika prasasti itu hancur. Bagian bawah Titan menjadi tidak mampu menciptakan api emas. Kaki dan pinggangnya menjadi tidak berdaya setelah Nuh menghancurkan prasasti yang berhubungan dengan fungsi tersebut. Menemukan mereka, mata Noah berbinar sebelum dia berlari keluar Titan. Nuh hanya punya 1 serangan tersisa. Kekuatannya akan kembali ke level sebenarnya setelah itu, tapi dia sudah memutuskan targetnya. Titan adalah senjata tertulis. Kemampuannya berasal dari formasi dan jenis garis lainnya. Raja Elbas telah menempatkannya di dalam tubuhnya karena itu adalah tempat teraman, tapi itu adalah target sempurna bagi siapapun yang mampu menjangkaunya. Wayang bisa berfungsi hanya karena garis-garis itu. Menghancurkannya akan menghentikan beberapa kemampuannya sampai api emas memperbaiki prasasti yang rusak. Mengenai prasasti Titan, Nuh telah memastikan untuk memahami baris mana yang memberinya kemampuan menghasilkan api. Pemeriksaannya tidak memberinya gambaran lengkap tentang susunan prasasti itu, tapi setidaknya dia sudah mengetahui setengahnya. Itu cukup untuk memberi kelompoknya keuntungan penting yang dapat bertahan bahkan setelah pemberdayaan ambisinya berakhir. Noah melihat pedang itu meraihnya sekali lagi, tapi dia berlari menuju dada Titan pada saat itu. Penatua Agung Diana dan yang lainnya telah mengubah target mereka ketika mereka melihat api di kaki boneka itu menghilang, jadi tidak ada serangan yang terjadi di tempat itu. Pedang Iblis telah kembali ke dalam cincin luar angkasa khusus sementara Nuh bertarung dalam wujud baru itu. Tetapi pedang itu terbang kembali ke telapak tangannya ketika dia kembali ke depan garis emas. Bagian dari pelindung materi gelap bermetamorfosis menyelimuti bilahnya untuk melindunginya dari api. Noah mengarahkan ujung pedang iblis ke tengah prasasti itu, dan materi gelap di sekitarnya mulai mengalir di dalam pedangnya saat dia mempersiapkan serangan yang kuat. Armor jahat yang sebenarnya akhirnya muncul di tempat terbuka, tapi asap korosif segera terbakar di bawah kekuatan api emas. Pertahanan Noah langsung runtuh saat dia mengarahkan dunia gelapnya ke senjatanya. Rasa sakit mencapai kepala Nuh ketika kulitnya mulai terbakar. Tubuhnya yang luar biasa berhasil menangkis api selama 3 detik penuh sebelum jaringan luarnya hancur akibat kekuatan api. Tingkat budidaya tahap kuasi padat Nuh hanyalah palsu yang diciptakan dengan ambisinya. Pusat kekuasaannya tidak menjadi lebih kuat selama pemberdayaan tersebut. Hanya energi yang dia pancarkan yang melampaui batasnya saat ini. Pedang iblis menyerap semua materi gelap, dan tidak menyisakan energi yang lebih tinggi untuk melindungi bentuknya. Retakan mulai muncul pada senjata hidup saat api mendarat di tubuhnya, tapi Noah tidak mengganggu persiapan serangannya. Dia hanya punya 1 pukulan terakhir tersisa. Dia harus bergabung kembali dengan grup setelahnya, jadi dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Dunia hukum muncul dalam penglihatan Nuh, dan tangannya gemetar saat menemukan sasarannya. Ujung pedang iblis menyentuh salah satu garis, dan titik-titik hitam yang tak terhitung jumlahnya mengalir di dalam garis emas itu. Titik-titik tersebut menghancurkan prasasti tersebut dan menyebar ke orang-orang di dekatnya untuk melanjutkan kehancurannya. Nuh telah memilih tempat dengan banyak garis yang saling terkait sehingga serangannya dapat mempengaruhi lebih banyak garis tersebut. Selain itu, dia telah menargetkan benda-benda yang dapat menimbulkan api.
Jika dia berhasil menghilangkannya, Titan hampir akan menjadi karung tinju bagi kelompok pembangkit tenaga listrik. Nuh tidak dapat mengagumi hasil usahanya karena tingkat kultivasinya mulai turun segera setelah dia melancarkan serangan itu. Kondisinya bahkan lebih buruk karena dia tetap berada di dalam api tanpa perlindungan selama beberapa detik. Retakan berbentuk manusia menggantikan tubuhnya, dan Nuh muncul kembali di sebelah Matriarch. Kedua pemimpin itu hanya bisa melirik sosoknya yang sedang marah sesaat karena pemandangan yang menakjubkan segera menarik perhatian mereka. Serangan Nuh terus menghancurkan prasasti di dalam boneka tersebut. Potongan mulai terbuka pada logam merah setiap kali ketajaman tidak dapat menemukan garis lain untuk ditargetkan. Semua prasasti di dekat dada Titan menghilang dalam waktu kurang dari 1 detik, dan perubahan besar terjadi pada kehebatan pertempuran boneka tersebut. Api emas menghilang, tapi cahaya segera keluar dari barisan pegunungan dan mulai membangun kembali prasasti yang hilang selama penyerangan. Kaki Titan berhenti berfungsi, dan ia jatuh berlutut. 3 lengannya berada di pegunungan untuk menopang tubuh besarnya dan mencegahnya mendarat seluruhnya di tanah. 5 pedang api menghilang, tapi 3 di antaranya tetap utuh. Nuh tidak berhasil menghancurkan prasasti yang terhubung dengannya dalam serangan terakhirnya, jadi boneka itu tidak kehilangan kemampuan tersebut. Pergerakan Titan menjadi lebih lambat setelah menstabilkan posisi barunya. Ia mencoba untuk berdiri lagi, tetapi semua gerakannya tampak kikuk, dan ia tidak mampu melakukan tindakan tertentu lagi. Pertahanan Nuh telah menghancurkan pertahanannya dan menjadikannya tidak berbahaya ketika dia menghancurkan garis emas. Dia berhasil menimbulkan lebih banyak kerusakan struktural terhadap boneka-boneka lainnya, namun prestasinya dalam pertempuran itu lebih dari cukup untuk membuka jalan menuju kemenangan. Kelompok tersebut sekarang hanya perlu melukai Titan sebanyak mungkin sebelum cahaya keemasan memperbaiki kemampuannya yang mengganggu. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1222 Telur. Pertarungan melawan Titan berlengan 8 terus berlanjut. Namun pembangkit tenaga listrik menghancurkan sebagian besarnya sebelum cahaya emas berhasil memperbaiki prasastinya. Boneka itu kehilangan seluruh lengan dan kakinya sebelum api emas mulai membakar kulitnya lagi. Namun, pertempuran itu sudah berakhir pada saat itu. Api itu sendiri tidak dapat menghentikan pembangkitan tenaga listrik. Titan tersebut hancur, dan para pemimpin memeriksa wilayah tersebut untuk menghilangkan prasasti yang masih tertinggal di wilayah tersebut. Dalam waktu kurang dari seminggu, pasukan dari organisasi mereka mulai menetap dan membangun benteng untuk merebut kembali tanah tersebut dengan baik. Organisasi-organisasi tersebut melanjutkan ekspansi mereka setelah Titan jatuh. Mereka telah mengalahkan hampir semua penjaga keluarga Elbas, sehingga mereka dapat menguasai sebagian besar benua baru sebelum harus membuka wilayah yang masih memiliki perlindungan kuat. Keluarga Elbas telah memperkuat sebagian besar wilayah dalam wilayah kekuasaannya, namun ada beberapa wilayah yang memiliki perlindungan khusus. Bagian terakhir dari rangkaian pegunungan di tengah benua baru memiliki Hydra berbentuk 9. Dan bagian selatan pantai timur memiliki tumpukan formasi yang dapat meniru kekuatan pembangkit tenaga listrik panggung yang kokoh ketika bekerja sama. Disposisi perlindungan tersebut mengungkapkan bahwa kerajaan tidak pernah berencana untuk menguasai seluruh benua baru dalam waktu lama. Mereka tahu seberapa kuat kekuatan mereka, jadi mereka hanya memperkuat beberapa wilayah penting. Pangeran ketiga dan putri kedua tidak menyangka Raja Elbas akan pergi tanpa bersusah payah menghadapi musuh-musuh mereka, tetapi hal itu hanya mempercepat invasi yang tak terhindarkan. Organisasi ketiga tersebut masih memiliki wilayah selatan benua baru yang harus direbut kembali, namun mereka harus menghadapi ancaman Hydra sebelum mereka dapat maju lebih jauh. Masalah dengan boneka terakhir adalah jangkauannya jauh lebih luas dibandingkan Titan. Gelombang api yang diluncurkan oleh 9 kepala dapat memenuhi langit di atas berbagai wilayah sambil mempertahankan kekuatan tingkat di atasnya. Terpencilnya tidak ada gunanya. Oah bisa menggunakan armor yang terbuat dari bahan gelap untuk melewati rentetan serangan Hydra, tapi dia tidak akan mendapat dukungan apapun di dalamnya. Selain itu, dia dapat menebak bahwa kerajaan akan memodifikasi beberapa pertahanan boneka tersebut untuk menghentikannya menghancurkan prasasti tersebut. Jika Nuh masuk ke dalam Hydra dan terjadi kesalahan, dia akan tetap terjebak di antara api emas. Invasi harus dihentikan selama beberapa tahun. 37, Nuh, dan ahli prasasti lainnya harus membuat serangkaian senjata khusus untuk melawan kemampuan menyebalkan Hydra. Ketiga organisasi tersebut akhirnya memiliki akses terhadap banyak sumber daya lagi. Tidak masalah bahwa benua baru telah kehilangan banyak kekuatan sejak pertama kali jatuh. Itu masih berisi materi yang bisa membantu mereka. Para ahli menciptakan jubah, penghalang, formasi, dan jimat. Nuh bahkan membuat beberapa senjata hidup yang beberapa kali dapat menangkis api. Masalah utama melawan Hydra adalah levelnya, tapi penjajah bisa menggunakan banyak item bertulis untuk menutupi perbedaan kekuatan tersebut. Sejujurnya, Nuh percaya bahwa dia bisa menciptakan sesuatu yang lebih kuat dari api emas. Dia tidak tahu apakah dia bisa membuat senjata yang tepat di tingkat atas,
Tapi mencapai tingkat kekuatan itu dengan barang sekali pakai lebih dari mungkin dengan keahliannya saat ini. Namun, dia tidak ingin memulai serangkaian eksperimen panjang, dan dia lebih memilih melestarikan sumber daya dunia. Membuang material berharga dalam pertempuran yang bisa mereka menangkan melalui metode lain berisiko meninggalkannya tanpa item yang dibutuhkan oleh proyeknya. Selain itu, dia ingin organisasi lain melakukan tugasnya. Mereka akan mulai memanfaatkan HIV jika HIV terus menyelesaikan setiap masalah. Serangan terhadap Hydra berkepala 9 dimulai 10 tahun setelah jeda itu. Para pembangkit tenaga listrik mengungkapkan serangkaian panjang item pertahanan di tingkat bawah dan menengah yang dapat memblokir api emas ketika mereka bekerja sama. Para penyerbu harus melakukan beberapa tes terhadap boneka tersebut sebelum mereka merasa yakin bahwa metode mereka berhasil. Tetapi mereka melancarkan serangan besar-besaran setelah mereka menyempurnakan strategi pertempuran mereka. Serangan mereka berjalan lambat, tapi itulah yang terbaik yang bisa mereka lakukan dalam situasi itu. Para pembangkit tenaga listrik harus menggunakan sebagian besar energi mereka untuk mengisi bahan bakar item pertahanan dan tiba di tempat di mana mantra mereka dapat mencapai Hydra. Kemudian, mereka harus merusak boneka tersebut. Noah tidak berani mengekspos dirinya sendiri setelah dia mengungkapkan tekniknya dan membatasi dirinya untuk melancarkan tebasan yang dapat meninggalkan luka panjang di kepala Hydra. Penyerangan harus dilakukan secara perlahan karena para penyerbu tidak bisa berada dalam jangkauan Hydra terlalu lama. Mereka harus menimbulkan kerusakan sebanyak mungkin sebelum mundur dan mengisi ulang cadangan energi mereka. Itu tidak selalu memungkinkan, tapi para penyerbu perlahan-lahan memoles gaya bertarung mereka melawan Hydra dan mulai memenggal banyak kepala dalam setiap serangan. Hal ini memberi kelompok tersebut waktu untuk pulih sebelum seluruh boneka dapat memperbaiki semua kerusakannya. Para penjajah harus membongkarnya sedikit demi sedikit dan hanya bisa menang jika mereka berhasil mempertahankan hasil yang konstan. Tampaknya tidak ada masalah dalam aspek penyerangan itu. Para penjajah selalu berhasil memberikan kerusakan yang signifikan di setiap pertempuran, sehingga kehancuran Hydra hanya tinggal menunggu waktu saja di benak mereka. Namun, sesuatu yang aneh terjadi saat kelompok tersebut terus menyerang boneka tersebut. 7 kepala Hydra tidak pernah berhasil tumbuh kembali, dan para penyerbu ingin segera menambah jumlah itu, tetapi naluri Nuh tiba-tiba merasakan bahaya yang sangat besar. Tampaknya tidak ada sesuatu yang berbeda dari biasanya di area tersebut. Hydra meludahkan api yang diblokir oleh pembangkit tenaga listrik dengan item pertahanan mereka. Para ahli kemudian menggerakkan perlindungan ke depan untuk membuat boneka tersebut memasuki jangkauan kemampuannya. Noah tidak bisa menjelaskan alasan di balik sensasinya. Dia awalnya berpikir tentang pangeran kedua, tetapi bahaya yang dia rasakan terlalu besar untuk datang dari kerajaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Noah berteriak dalam benaknya sambil melihat sekelilingnya. Teman-temannya terlalu sibuk menangani api sehingga tidak menyadari perilaku anehnya, tapi mereka merasakan gelombang mentalnya meluas sembarangan di langit. Sebagian dari gelombang mental Nuh terbakar ketika mereka melewati item pertahanan dan masuk ke dalam api, tapi dia tidak keberatan dengan kehilangan itu. Semua fokusnya adalah menemukan penyebab di balik bahaya itu. Perasaan itu tidak pernah berkurang. Intensitasnya semakin meningkat, dan Nuh akhirnya bertindak. Nalurinya tidak pernah salah menilai ancaman, jadi dia cukup mempercayai mereka untuk mundur. Kembali, Noah berteriak sebelum berlari keluar wilayah itu. Teman-temannya tetap terdiam ketika mereka menyadari tindakannya yang tiba-tiba, tapi itu bukanlah pertama kalinya Nuh meramalkan atau merasakan peristiwa berbahaya di hadapan mereka. Terlebih lagi, mereka semua mempercayai penilaiannya. Dia harus punya alasan bagus untuk menghentikan serangan itu dan membiarkan Hydra sembuh. Noah terus mundur hingga perasaan berbahaya itu mulai menghilang. Dia harus mencapai pusat wilayah terdekat sebelum dia merasa aman untuk berhenti. Pembangkit tenaga listrik lainnya melakukan hal yang sama dan berkumpul di sekelilingnya untuk menanyainya tentang masalah tersebut, tetapi Nuh bahkan tidak melirik mereka. Dia terlalu sibuk mencari penyebab sensasinya hingga tidak memikirkan teman-temannya. Apa ini? Nuh bertanya pada dirinya sendiri ketika dia melihat tidak terjadi apa-apa. Dia hampir berpikir bahwa instingnya telah gagal untuk pertama kalinya. Namun, sambaran petir raksasa jatuh dari langit pada saat itu. Ia menabrak Hydra dan menembus api emasnya sebelum menghancurkan tubuhnya. Noah hampir tidak bisa mempercayai kesadarannya. Kilatan petir membawa energi yang lebih unggul dari kesengsaraan surga yang dihadapi oleh tangan kanan Tuhan. Matanya menatap ke langit, di mana dia melihat sebuah lubang besar muncul di kainnya. Cahaya putih bersih keluar dari celah itu, dan asap masih tertinggal di tepinya. Nuh melihat ke tanah pada saat itu, dan keterkejutannya semakin meningkat pada pemandangan itu. Dia melihat seorang petani yang ditutupi jejak asap putih memegang telur besar dengan kedua tangannya. Maha Kuasa, tangan kiri Tuhan berteriak sementara kelompok itu diam-diam mengenali kultivator itu. Kelahiran pedang iblis bab 1223 pencuri manusia. Nuh tidak bisa gagal untuk mengenali dewa kerajaan sandal, terutama setelah memenuhi keinginannya.
Selain itu, aura yang dia pancarkan membawa jejak makhluk suci yang tidak salah lagi. Maha Kuasa, tangan kiri Tuhan berteriak lagi sebelum bersujud di udara. Air mata jatuh dari matanya, dan auranya menjadi lebih kuat saat dia mengungkapkan rasa hormatnya yang sebesar-besarnya kepada pemimpinnya. Seolah-olah kembalinya sandal ke level yang lebih rendah telah menggerakkan individualitasnya untuk meningkat. Pembangkit tenaga listrik lainnya menunjukkan reaksi yang berbeda pada adegan itu. Kekhawatiran muncul sebagian besar dari mereka, tetapi mereka yang berada di dimensi terpisah sandal tidak merasa takut. Kemunculan kembali Dewa Kekaisaran akan memberikan kehidupan baru bagi organisasi itu. Kehadirannya saja sudah cukup untuk menjadikannya kekuatan terkuat di dunia, dan bimbingannya akan membuat pertumbuhannya melonjak lagi. Wajar jika pembangkit tenaga listrik dari organisasi lain takut pada sandal. Kembalinya dia akan membuat mereka kehilangan sebagian manfaat alami mereka selama dia berada di tanah abadi. Sebaliknya, pembangkit tenaga listrik yang berada di dimensi sandal tahu bahwa dia tidak bermaksud jahat. Tuhan tidak akan mempengaruhi lingkungan politik. Dia hanya peduli untuk mengirim lebih banyak penggarap ke tanah abadi. Sedangkan Nuh, dia hampir tidak bisa fokus dalam situasi itu karena instingnya berteriak-teriak gila-gilaan. Mereka teringat setelah sambaran petir jatuh, tapi mereka segera mulai memperingatkannya lagi. Noah ingin fokus pada sandal, tapi pikirannya tidak mengizinkannya melakukannya. Matanya bergerak sendiri di antara telur dan celah di langit. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk melihat ilahi. Telur itu membuat Nuh merasakan rasa lapar paling hebat yang pernah ia rasakan seumur hidupnya. Seolah-olah dia telah kembali ke masa ketika dia masih menjadi bibrida. Butuh seluruh konsentrasinya untuk tetap waras dalam kondisi seperti itu. Lubang di langit membuatnya merasakan bahaya. Nuh merasakan ancaman besar setiap kali dia melihat cahaya putih yang bocor dari koneksi ke tanah abadi. Perasaan berbahaya itu membantu mengendalikan rasa laparnya, tetapi Nuh tetap merasa berkonflik. Dia tidak tahu harus berpikir apa dalam situasi itu. Terlalu banyak hal yang terjadi pada saat yang sama, dan pikiran bertindak sebagai musuh karena semua sensasi yang memenuhinya. Lubang hitam Nuh berputar dan mengirimkan sejumlah besar energi ke pikirannya. Kondisinya perlahan stabil, tetapi nalurinya terus berkeliaran di lautan mentalnya. Lubang hitam hanya membuat Nuh mampu menahan sensasi tersebut. Hal itu tidak membuat mereka menghilang. Setelah Nuh stabil, dia akhirnya bisa memeriksa dewa itu. Sandal terengah-engah sambil duduk bersila di tanah. Puing-puing yang tercipta setelah sambaran petir menghancurkan Hydra mengelilinginya, tapi dia hanya memperhatikan telur di antara kedua lengannya. Perhatian Nuh tertuju pada telur itu. Warnanya hijau dan sebesar dada pria. Permukaannya terlihat cukup kokoh, tapi sandal tetap memegangnya seolah itu adalah benda paling lemah di dunia. Yang paling mengejutkan Noah adalah aura yang terpancar dari telur tersebut. Itu adalah item peringkat 7 yang tepat, dan energi yang disebarkannya ke lingkungan membuat setiap binatang ajaib dan bibrida haus akan item tersebut. Dapatkah suatu makhluk dilahirkan secara langsung sebagai makhluk ilahi? Noah bertanya-tanya sambil terus memeriksa telur itu. Indranya tidak dapat diandalkan ketika berhubungan dengan alam dewa karena dia masih terlalu lemah untuk memahaminya. Nuh tidak berhasil menemukan penyebab sebenarnya dari aura ilahi itu. Baik bahan pembuat telur maupun makhluk di dalamnya bisa menjadi sumbernya. Rasa lapar ini tidak wajar, pikir Noah. Makhluk ilahi seharusnya tidak menimbulkan reaksi seperti ini dalam diriku. Nuh sudah berada di ruangan yang sama dengan benda dan sumber daya ilahi. Tetapi rasa laparnya tidak pernah mencapai tingkat intensitas seperti itu. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa telur tersebut memiliki beberapa ciri unik. Itu juga menjelaskan kembalinya yang mencolok ini, pikir Noah sambil menatap ke langit. Bahaya yang dia rasakan akibat retakan itu juga aneh. Berbeda dengan sambaran petir yang jatuh di bidang bawah. Tampaknya hampir hidup ketika Nuh mencoba menganalisisnya. Namun, retakan itu mulai menutup seiring berlalunya waktu. Lubang itu menyusut saat struktur langit membesar untuk menghalangi jalan menuju tanah abadi. Maha Kuasa, tangan kiri Tuhan berteriak lagi tanpa mengangkat kepalanya. Sandal menghela nafas lega saat melihat retakan itu mulai menutup sendiri. Perhatiannya akhirnya bisa tertuju pada sekelompok pembangkit tenaga listrik yang menatapnya sambil memasang ekspresi terkejut. Aku tidak berencana untuk kembali secepat ini, Sandal mengumumkan sambil berdiri, tapi aku tidak bisa melarikan diri dengan cara lain. Aku harus membuat langit dan bumi memperhatikanku untuk membuka jalan pintas ini. Tidak ada yang lebih baik menembus pesawat daripada kesengsaraan. Sandal tampak dalam suasana hati yang gembira. Dia mulai tertawa sendiri, dan dia bahkan tidak peduli rambut dan janggutnya berantakan. Hanya satu kepang yang bertahan. Sambaran petir telah menghancurkan yang lainnya. Auranya merembes ke seluruh lingkungan dan mempengaruhi materi yang membuatnya. Sandal adalah seorang kultivator dewa yang gagal, tetapi dia memiliki beberapa ciri dewa sejati. Tangan kiri Tuhan tidak dapat menahan kegembiraannya lagi setelah dia mendengar pemimpinnya berbicara.
Dia meluruskan posisinya dan terbang menuju sandal untuk menyambutnya kembali ke pesawat yang lebih rendah dengan benar. Angin kencang terbentuk di udara setelah dia lewat. Individualitasnya membuatnya menjadi bencana yang hanya merugikan sandal, sehingga kembalinya Patriark membuat kekuatannya tumbuh. Pembangkit tenaga listrik lainnya menjadi rileks ketika mereka melihat tindakan tangan kiri Tuhan, dan beberapa merasa tertarik dengan keseluruhan situasi. Mereka tidak tahu betapa berharganya telur itu, tapi mereka kebanyakan ingin berbicara dengan dewa sungguhan. Jangan bergerak, kata Noah dengan nada rendah setelah Truespit meninggalkan grup untuk mengikuti matriarknya. Dengan sengaja menunggu pusat kekuatan kekaisaran meninggalkan kelompoknya sebelum memberikan peringatannya. Lubang di langit belum ditutup, dan dia masih merasakan bahaya yang datang darinya. Lebih baik menunggu sampai retakannya hilang sebelum bergerak tepat di bawahnya. Kecepatan sejati dan tangan kiri Tuhan tidak berhasil mencapai sandal karena geraman keluar dari celah tersebut dan bergema ke seluruh bidang bawah. Udara di langit pecah, dan retakan terbuka saat suara itu lewat. Tak satu pun dari pembangkit tenaga listrik memiliki keraguan ketika mengevaluasi musuh sandal. Semua orang tahu bahwa hanya makhluk dengan tingkatan dewa yang dapat melahirkan suara yang begitu kuat. Nuh harus memadatkan kesadarannya di dalam lingkungan mentalnya untuk menahan getaran yang disebabkan oleh geraman itu. Pikirannya bisa memahami arti di balik tangisan itu. Pencuri manusia, kata makhluk di balik celah itu. Noah merasa penasaran dengan hal tersebut, namun ia tidak bisa melangkah maju dan menanyakan detail perjalanan sandal. Dia harus mengadakan pertemuan khusus untuk topik itu. Meski begitu, kejutannya belum berakhir. Nuh hendak mempertimbangkan apakah akan membahas sandal ketika cakar hijau melengkung menembus celah di langit dan memperbesar tepinya. Kelahiran pedang iblis bab 1224 krisis. Pencuri manusia, geraman itu bergema lagi dan menyebar ke seluruh dunia. Pencuri manusia, langit bergetar ketika cakar itu melampaui tepi lubang dan muncul di bidang bawah. Aura ilahi menyebar darinya, dan struktur dunia mendapati dirinya tidak mampu menahannya. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit saat aura ilahi menyebar. Pesawat yang lebih rendah terlalu lemah untuk menahan aura makhluk itu, tapi dewa di tanah abadi sepertinya tidak peduli. Ia terus menggeram dan menusukkan cakarnya lebih dalam ke dunia itu. Para pembangkit tenaga listrik tidak dapat berbuat apapun dalam situasi itu. Mereka bahkan tidak bergerak, tidak ada tempat untuk bersembunyi ketika para dewa terlibat. Raja Elbas sudah membuktikannya. Langit akan runtuh jika orang itu mencoba melintasi penghalang antar pesawat, pikir Noah sambil mengamati cakar itu. Noah dapat mempelajari banyak informasi dari satu bagian tubuh, tapi dia tidak tahu seberapa berguna keahliannya dalam situasi itu. Bahkan menemukan spesies makhluk itu tidak akan membantunya sama sekali kecuali jika makhluk itu memiliki kekurangan yang parah. Namun, kelemahan serius pun tidak akan membantunya. Ada masalah sederhana namun tidak dapat diatasi dalam situasi itu. Nuh tidak dapat merusak makhluk ilahi. Bertahan di hadapannya sudah merupakan suatu prestasi yang luar biasa. Getaran tiba-tiba menjalar melalui cakar tersebut, dan beberapa percikan api keluar darinya sebelum menyebar ke langit. Raungan marah mengikuti kejadian itu, tapi bagian tubuh itu tetap saja mundur. Cakar itu menghilang di antara cahaya putih, tapi lubangnya tidak menunjukkan tanda-tanda akan menutup. Seolah-olah ada sesuatu yang membuatnya tetap terbuka, namun tindakan itu terjadi di sisi lain. Nuh dan yang lainnya tidak dapat memblokirnya karena pelaku berada di tanah abadi. Serangkaian gemuruh pelan mulai menggema melalui lubang itu lagi. Makna yang dibawanya berbeda-beda tetapi Nuh memahami sebagian besarnya. Dunia terlalu lemah, geram makhluk itu, bunuh manusia. Ambil telur, buat mereka takut pada kita. Apa yang kamu bawa ke sini? Noah bertanya tanpa mengalihkan dari celah itu. Sandal tahu bahwa pertanyaan itu ditujukan untuknya. Dia tidak tahu bagaimana Noah bisa begitu santai di hadapannya, tapi dia tidak merasa marah dengan sikapnya. Sebaliknya, Sandal melihat ke atasnya sebelum memberikan tanda dan menjawab kepada mereka yang mendengarkan. Ini salahku, aku mungkin telah membawa spesies ular abadi ke tingkat yang lebih rendah. Semua pembangkit tenaga listrik menoleh ke arah Sandal ketika mereka mendengar kata-katanya. Nama spesies itu cukup aneh, dan sepertinya bukan pertanda baik. Apa yang akan terjadi sekarang? Nuh bertanya tanpa mempedulikan bahwa dia sedang berbicara dengan dewa yang sebenarnya. Nalurinya untuk bertahan hidup membuatnya mengabaikan rasa hormat dan kesopanan. Aku juga mengalami situasi yang sama, anak muda, jawab Sandal. Kami hanya bisa percaya pada batasan langit dan bumi sekarang. Beriman pada langit dan bumi bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan Nuh. Ambisinya melonjak saat dia menunggu ular abadi di sisi lain lubang untuk melakukan sesuatu. Tingkat kultivasinya juga meningkat. Nuh tidak dapat mengumpulkan banyak kekuatan, tetapi dia hampir mencapai puncak tahap cair. Matanya sudah terbuka kembali ketika sesuatu terjadi di celah itu. Lapisan es dan perak memperkuat tepi lorong dan memaksanya tetap terbuka. Metode itu sepenuhnya menghentikan penyembuhan alami langit.
Bayangan muncul melalui cahaya putih, tetapi beberapa dari mereka mengeluarkan raungan marah ketika kesengsaraan surga di sisi lain menghukum mereka. Kejahatan mereka terhadap langit dan bumi adalah mereka mencoba terbang ke alam yang lebih rendah saat berada di tingkat dewa. Dunia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Sandal adalah eksistensi yang aneh, jadi langit dan bumi tidak pernah mau menghukumnya. Mereka mencoba untuk memukulnya hanya ketika dia pergi ke negeri abadi. Serangkaian geraman bergema di langit lagi, dan Nuh dapat mendengar bahwa itu hanyalah keluhan yang ditujukan pada kerapuhan dunia. Ada kemungkinan makhluk-makhluk itu tidak pernah hidup di alam yang lebih rendah, jadi keterkejutan mereka bisa dimengerti. Seharusnya tidak terlalu pintar, pikir Noah sambil memeriksa apa yang dia bisa dalam situasi itu. Ular abadi tampaknya tidak secerdas makhluk lainnya. Malam dapat berbicara dengan bebas, tetapi spesies binatang itu mempunyai banyak kesulitan dalam mencapai tingkat keahlian dengan kata-kata. Setelah usaha yang gagal itu, makhluk di balik celah itu mengirimkan sesuatu ke dunia bawah. 10 batu besar jatuh dari langit dan jatuh di berbagai belahan dunia. Benua baru ini memiliki jumlah meteor yang jatuh paling banyak di permukaannya. Ada yang berakhir di laut, bahkan ada yang mendarat di daratan lama. Jatuhnya batu-batu besar tersebut menciptakan gelombang kejut hebat yang mengancam akan memusnahkan makhluk hidup di seluruh wilayah, namun Sandal turun tangan pada saat itu. Kesadarannya terbuka dan menutupi dunia, dan nafas ilahinya bergerak untuk melakukan mantra yang hanya diketahui oleh beberapa ahli. Individualitasnya membuatnya membekukan gelombang kejut yang tersisa di tempatnya hingga menghabiskan semua energi yang dikandungnya. Individualitas Sandal mempengaruhi batu-batu besar itu, tapi hanya masalah waktu sebelum makhluk-makhluk di dalamnya melepaskan diri dari perlindungan itu. Mereka pada akhirnya menggunakannya secara eksklusif untuk menjaga kesehatan mereka. Setiap batu memancarkan aura peringkat puncak 6, dan mereka tetap dalam bentuk dan titik tersebut untuk waktu yang lama. Kedutan segera muncul di wajah Sandal, yang mengingat kembali kesadarannya dan berdiri. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan sucinya untuk waktu yang lama dan mengisinya kembali bahkan lebih merepotkan. Lebih baik menyimpannya sekarang karena dia tahu bahwa dia tidak bisa menghindari ancaman itu lagi. Lebih banyak suara gemuruh bergema dari lubang di langit. Makhluk di seberang sana meneriakkan kalimat yang sama lagi, tapi hanya Nuh yang bisa mendengar maksudnya. Namun, pembangkit tenaga listrik lainnya secara samar-samar dapat memahami tujuan mereka. Saat geraman bergema di langit, 10 batu besar mulai bergetar. Asap putih yang keluar akibat luka bakar yang diderita saat musim gugur menghilang, dan beberapa retakan terbuka pada sosok mereka. Batu-batu besar itu mulai bergerak ketika perintah itu sampai kepada mereka. Mereka segera mengungkapkan kepada dunia siapa mereka sebenarnya. Mereka mengambil bentuk oval untuk melewati lubang di langit dan mencapai permukaan, tapi mereka tidak lebih dari ular besar yang melingkar untuk mengambil bentuk itu. 10 ular itu meraung ke langit saat mereka menggeliat. Nuh dapat segera memahami bahwa mereka bukanlah makhluk sederhana seperti ular karena tangisan mereka membuat mereka terdengar seperti naga. Meski begitu, dia tidak merasa takut. Sebaliknya, dia senang karena makhluk sekuat itu telah jatuh dari langit. Seolah-olah negeri abadi ingin memastikan bahwa dunia memiliki cukup nutrisi untuk mencapai tingkat dewa. Apalagi itulah perjuangan yang dicarinya selama beberapa waktu terakhir. Kembalinya Sandal telah melahirkan pertempuran yang akan memaksa Nuh untuk melampaui batas kemampuannya, dan dia tidak menginginkan hal lain. Dunia akan mengalami krisis yang aneh, dan Nuh tidak sabar untuk segera terjun ke dalamnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1225 tantangan. Dunia jatuh ke dalam kekacauan saat suara gemuruh menggema di langit. 10 ular yang terbangun di alam bawah dan para pemimpin di tanah abadi menimbulkan ancaman perang yang mempengaruhi setiap makhluk hidup. Invasi telah dimulai. 10 makhluk peringkat 6 puncak telah jatuh ke dunia. Kekuatan mereka cukup untuk mengubah pembagian kekuatan antara manusia dan binatang ajaib, tapi itu bukanlah akhir. Makhluk di atas telah memperkuat retakan di langit. Jalan menuju tanah abadi masih terbuka, dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan ditutup. Tidak ada yang tahu berapa lama makhluk surgawi yang mampu menjaga celah itu tetap terbuka. Langit dan bumi pasti akan menghukum mereka karena hal itu, namun para ahli di alam bawah tidak bisa memprediksi kapan ular abadi akan lelah. Itu memungkinkan makhluk ilahi mengirim bantuan bala. Para ahli di peringkat heroik tidak tahu seberapa kuat kelompok di negeri abadi itu, tapi mereka bisa menebak bahwa kelompok itu tidak kekurangan spesimen peringkat puncak 6. Retakan ini merupakan ancaman yang terus-menerus terjadi di seluruh dunia. Organisasi harus mengurusnya sebelum segerombolan binatang buas yang kuat jatuh ke tingkat yang lebih rendah. Namun, Sandal adalah satu-satunya yang bisa mengatasi masalah itu. Es dan perak yang menutupi tepi retakan berasal dari para dewa di tanah abadi. Bahkan upaya seluruh dunia akan sia-sia jika melawan materi tersebut. Sandal adalah satu-satunya yang mampu mengekspresikan kekuatan dalam tingkatan dewa. Dia harus menghapus batasan tersebut dan memastikan celahnya tertutup. Namun, masih belum yakin apakah dia bisa mengatasi masalah ini.
Semua orang tahu kalau dia bukanlah dewa sejati, jadi ada kemungkinan dia tidak bisa menghancurkan kemampuan itu. Segera menjadi jelas bahwa para ahli harus bekerja sama dengan sandal, tapi itu berarti bernegosiasi dengan dewa. Para penggarap heroik ragu-ragu untuk merencanakan strategi setelah mereka memahami bahwa mereka harus terbang tiba-tiba. Keraguan itu muncul bahkan pada para ahli yang berada di dimensi terpisah di bawah negara Odrea. Memenuhi surat wasiat berbeda dengan berbicara dengan dewa yang sebenarnya. Noah biasanya tidak merasa khawatir dalam situasi seperti itu, tapi dia akan mengalami banyak kerugian sekarang. Ular peringkat puncak 6 adalah makanan terbaik yang bisa dia temukan di tingkat yang lebih rendah, dan dia tidak akan berani melakukan negosiasi yang melibatkan mereka tanpa persiapan. Dia mungkin tidak tahu tentang percakapan kita, pikir Noah sambil melirik Flying Demon, yang merasakan tatapannya dan berbalik untuk mengangguk padanya. Flying Demon mewarisi sebagian dari individualitas Sandal. Dia adalah orang yang sangat kuat untuk mengadakan pertemuan itu. Sandal menghela nafas saat melihat apa yang telah dia bawa ke dunia. Dia memperluas kesadarannya lagi untuk menjalin hubungan dengan dimensinya yang terpisah, dan sosok halus segera berangkat dari benua lama untuk terbang ke arahnya. Kelompok pembangkit tenaga listrik melihat keinginan Sandal menyatu dengan sosoknya. Ingatan akan keinginannya langsung mengalir dalam benaknya, dan sang dewa menunjukkan ekspresi berbeda ketika dia membuka kembali matanya untuk melihat para ahli. Aku mengerti, kata Sandal saat matanya bergerak ke arah pembangkit tenaga listrik di Hive. Ekspresi puas muncul di wajahnya, dan dia mulai memainkan janggut panjangnya sambil memeriksa orang-orang yang telah memenuhi keinginannya. Noah dan yang lainnya merasa telanjang di bawah tatapan tajamnya. Kamu telah tumbuh cukup baik, kata Sandal. Terutama kamu, laki-laki berusia 2. Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu, Noah menyela Sandal sebelum dia dapat berbicara tentang transmigrasinya lagi. Saya yakin Anda ingin membantu kami mengatasi krisis ini, tapi saya ingin tahu peran apa yang akan Anda mainkan terlebih dahulu. Saya tertarik pada beberapa makhluk yang telah jatuh. Keraguan Nuh tidak berlangsung lama. Begitu dia melihat keinginan Sandal menyatu dengan tubuh utama, dia tahu bahwa dia bisa bertindak bebas. Bagaimanapun, dia sangat penting bagi keberadaan yang bertentangan dengan langit dan bumi. Sandal tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan dia mengangguk sebelum duduk di tanah. Para ahli memahami arti di balik isyarat itu. Alasan yang sama akan menjadi penentu negosiasi mereka. Noah terbang ke depan, dan Flying Demon mengikutinya. Penatua Agung Diana melakukan hal yang sama sambil membawa Penatua Regina bersamanya. Tangan kiri Tuhan tampak berbeda dari sebelumnya karena pemimpinnya telah kembali. Dia memancarkan kepercayaan diri yang kuat pada kemampuannya, dan individualitasnya terlihat dari sosoknya hingga mempengaruhi lingkungan. Angin liar terbentuk dimanapun pengaruhnya mencapai, tapi angin itu terlalu lemah untuk menghalangi jalan rekan-rekannya yang kuat. Nuh dan yang lainnya pergi ke petinggi kekaisaran dan duduk di depan dewa yang menunggu. Tangan kiri dan kecepatan sejati Tuhan tidak berhenti. Mereka bergerak di belakang punggung Sandal dan tetap di sana seolah-olah mereka adalah pelindungnya. Kekakuan juga terlihat pada ekspresi mereka saat mengambil tempat tersebut. Kamu bilang kamu tertarik dengan ular, kata Sandal untuk memulai negosiasi. Kupikir makhluk sepertimu akan lebih tertarik dengan ini. Sandal menggerakkan tangannya untuk memperlihatkan telur itu, dan pupil mata Noah mengecil saat melihat itu. Nalurinya menyarankan rencana sembrono dalam pikirannya, tapi dia membatasi dirinya untuk menekannya. Ular abadi terkenal karena umur panjang dan daya tahannya, kata Sandal sebelum tertawa singkat. Saya tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan salah satu dari mereka, tetapi telur ini akan langsung melahirkan spesimen dewa. Saya ingin menggunakan energinya untuk melihat apakah saya dapat meningkatkan tingkat kultivasi saya. Pernyataan Sandal membuat Noah menyerah pada telur tersebut. Dewa Kekaisaran akan menggunakan semua yang dia miliki untuk memperbaiki kondisinya, jadi dia tidak bersedia menjual sumber daya itu. Bisakah makhluk hidup dilahirkan langsung sebagai dewa? Noah bertanya saat rasa ingin tahu memenuhi pikirannya. Dia hanya berhasil mengumpulkan sedikit informasi tentang tanah abadi, dan tidak satupun dari mereka berbicara tentang fauna di tempat itu. Bahkan Knight tidak berguna di bidang itu karena telah kehilangan banyak ingatan. Sandal menggaruk janggutnya sebelum menjawab. Ini jarang terjadi, tapi bisa saja terjadi. Ada banyak makhluk suci di negeri abadi, dan beberapa di antaranya memiliki hukum yang mampu mempengaruhi dunia. Kamu akan menemukan banyak hal aneh di sana. Sebuah getaran menjalar ke wajah tangan kiri Tuhan ketika dia mendengar kata-kata itu. Patriarknya telah memastikan bahwa Nuh akan mencapai negeri abadi. Dia tidak percaya Sandal pun mengakui bakatnya. Hal yang sama juga berlaku bagi kelompok besar dari Dewan. Penatua Agung Diana dan Penatua Regina tidak memandang ke arah Noah. Tetapi melihat Sandal begitu percaya diri dengan pernyataannya membuat mereka semakin menghormati Nuh. Adapun Nuh, dia tidak peduli dengan kata-kata itu. Dia hanya punya satu tujuan dalam pikirannya. Dia harus mengamankan spesimen kuat yang jatuh ke dunia.
Hanya kamu yang bisa mengatasi retakannya, kata Noah tanpa mengomentari masalah sebelumnya. Saya akan mengatasi energi yang memaksa langit tetap dalam keadaan itu, jawab Sandal. Aku tidak akan menyentuh binatang ajaib itu. Kalimatnya meyakinkan Nuh, tetapi membuat khawatir para ahli lainnya. Penatua Agung Diana bahkan berbicara untuk mengungkapkan ketakutannya. Mereka adalah makhluk di puncak peringkat ke-6. Saya tidak yakin kita bisa merawat mereka dengan kekuatan kita saat ini. Jadi, Sandal berkata sambil berdiri. Ini adalah tantangan yang harus Anda atasi. Semoga berhasil. Lahiran Pedang Iblis bab 1226 ambisi. Penatua Agung Diana ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Sandal menghilang sebelum dia dapat mengeluarkan suara apapun. Dia telah memutuskan bahwa negosiasi telah selesai, sehingga kelompok besar hanya dapat menerima hasilnya. Noah puas dengan hasil itu. Sandal tidak akan mempengaruhi pertarungan melawan ular abadi peringkat 6 puncak, jadi dia bisa menggunakan pengaruhnya untuk menugaskan lebih banyak perburuan ke Hiv. Telurnya menggoda, dan auranya masih melekat di ingatan. Namun, itu adalah sumber daya dari seorang yang berpikiran dewa, jadi dia tidak bisa berharap untuk memanfaatkannya. Bohong jika Nuh mengatakan bahwa dia tidak berpikir untuk mencuri telur itu. Tetap saja, dia tahu batasannya, sehingga gagasan itu tidak pernah berhasil melewati kepalanya. Nuh bahkan telah memperoleh informasi baru mengenai tanah abadi. Dia sekarang tahu bahwa makhluk ilahi dapat melahirkan makhluk lain dalam tingkatan dewa. Itu mengubah segalanya dalam gagasannya tentang fauna di atas sana. Dia sudah menduga bahwa tidak akan ada makhluk apapun di antara manusia di atas sana. Namun, dia sekarang yakin bahwa akan ada lebih banyak makhluk suci daripada yang dia perkirakan di negeri abadi. Mengenai celahnya, kelompok itu hanya bisa mempercayai Sandal. Kelangsungan hidup masyarakat manusia bergantung pada landasannya. Noah juga berdiri setelah Sandal pergi. Penatua Agung Diana dan tangan kiri Tuhan melontarkan kebingungan ke arahnya, tetapi dia memiliki hal-hal mendesak lainnya dalam pikirannya. Para pemimpin ingin menyusun rencana untuk menangani 10 binatang peringkat 6 puncak, tetapi baik-baik saja Nuh telah dipenuhi sebelumnya. Dia juga merasakan niat bertarung yang muncul dari lubuk pikirannya. Noah belum mau bekerja sama dengan organisasi lain. Lawan yang mampu menahan kekuatannya telah muncul, dan dia tidak sabar untuk menguji dirinya sendiri. Pertempuran melawan pangeran kedua dan para boneka telah memaksa Nuh untuk mengungkapkan sebagian kekuatannya, tetapi dia tidak pernah merasa puas sepenuhnya di sana. Kerajaan lebih lemah darinya, dan dia mengandalkan keberadaannya yang aneh dan keahliannya yang unggul di bidang prasasti untuk bertahan melawan Nuh. Boneka-boneka itu bukanlah makhluk hidup. Itu adalah pemeliharaan yang diciptakan untuk mengganggu dan sulit diatasi. Noah tidak punya waktu dan ruang untuk mengekspresikan kehebatannya dalam pertempuran tersebut. Nuh ingin melawan lawan yang bisa memaksanya sekuat tenaga, dan beberapa pesaing baru saja jatuh dari langit. Dia tidak bisa menahan dirinya lagi. Dia harus memanfaatkan kesempatan itu. Mari kita lihat bagaimana situasinya berkembang, kata Noah. Binatang buas akan mengikuti aura telur, jadi mereka mungkin akan mencari di seluruh benua baru untuk mengambilnya. Organisasi kita tidak membangun banyak hal. Kita bisa membiarkan makhluk ini menyakiti keluarga Elbas demi kita. Kata-kata Nuh masuk akal. Ketiga organisasi tersebut telah kembali muncul ke permukaan kurang dari 20 tahun yang lalu. Semua bangunan dan pertahanan mereka hanyalah bangunan sementara yang dibuat untuk bertahan selama invasi berlanjut. Meninggalkan bukanlah masalah, dan mereka bisa mengeksploitasi kehancuran yang diciptakan oleh ular untuk merusak keluarga Elbas dan wilayah kekuasaannya. Nuh yakin para ular akan berkumpul di benua baru. Jejak yang ditinggalkan telur itu telah menghilang bersama Sandal, jadi para monster akan mengira bahwa target mereka ada di daratan. Tangan kiri Tuhan dengan cepat menyetujui gagasan Nuh, dan bahkan Penatua Agung Diana merasa ingin mempelajari situasinya sejenak sebelum memutuskan suatu pendekatan. Namun, para pemimpin tidak bisa tidak mempertanyakan Nuh ketika mereka melihatnya berangkat ke arah salah satu ular abadi. Kami tidak memutuskan rencana apapun, kata Noah sambil mengangkat bahu. Kamu bisa bersikap sesukamu, aku akan melakukan hal yang sama. Setelah kata-kata itu, Nuh mengabaikan keluhan lainnya dan terbang menuju ular abadi terdekat. Dia bahkan tidak memberitahu teman-temannya tentang tujuannya. Yang ada hanya pertempuran yang akan segera terjadi dalam pikirannya. Sandal telah kembali saat kelompok itu bertarung dengan Hydra, dan Noah hampir tidak menggunakan energi apapun. Dia sebenarnya berada di puncaknya. Nuh terbang melintasi langit. Auranya menjadi lebih tajam saat dia merasakan lawan perkasa di kejauhan. Tingkat kultivasinya juga melonjak karena ambisinya mendorong pusat kekuasaannya melampaui batas normal. Makhluk di puncak peringkat ke-6 lebih kuat darinya. Noah tidak terlalu berkhayal untuk berpikir bahwa dia bisa mengalahkan eksistensi di puncak peringkat heroik. Namun, ular abadi adalah binatang ajaib, jenis makhluk terlemah di dunia. Mereka berada di bawah manusia dan bibrida, tetapi Nuh melampaui ketiganya dalam hal potensi. Dengan ambisinya yang membawanya ke tahap kuasi solid,
Noah yakin bahwa dia bisa melawan para ular itu. Dia bahkan menduga bahwa dia bisa melakukan beberapa pukulan jika dia bisa mengeksploitasi kelemahan spesies tersebut. Noah terbang lebih tinggi di udara ketika dia merasakan lawannya ada di dekatnya. Pupil vertikalnya menyusut ketika dia menatap ular besar yang jatuh dari tanah abadi, dan nalurinya mulai menjerit lagi. Ular abadi itu sangat besar. Ia lebih panjang dari mendengkur, dan memiliki sisik berwarna hijau tua yang tampak tidak bisa dihancurkan. Makhluk itu memiliki 4 lengan dengan masing-masing 3 cakar raksasa. Sepasang tumbuh di dekat kepala, sementara yang lainnya berada di tengah tubuhnya. Anggota tubuhnya cukup pendek dibandingkan ukurannya, tapi tetap saja terlihat cukup mengancam. Nuh tidak hanya merasakan bahaya ketika dia melihat makhluk itu. Rasa laparnya juga meningkat lagi, dan dia segera mengerti mengapa nalurinya bertindak seperti itu. Makhluk pada level itu biasanya tidak akan melahirkan reaksi seperti itu di dalam dirinya. Seolah-olah apapun yang datang dari negeri abadi dapat membangkitkan nalurinya yang paling mendalam dan mendasar. Noah segera memahami alasan di balik sensasi intensnya. Ular abadi pada awalnya tidak tampak berbeda dari binatang ajaib lainnya, tetapi beberapa kekhasannya menjadi jelas saat analisis berlanjut. Sisik makhluk mirip ular dan naga akan selalu memperoleh sifat logam setelah spesimennya menjadi cukup kuat. Itu adalah masalah evolusi yang sederhana. Kulit binatang menjadi lebih kuat seiring dengan peningkatan kekuatannya. Namun, kulit ular abadi tampak lebih kuat dari perkiraan Nuh. Dia tidak pernah mengira bahwa material dalam peringkat heroik bisa mengeluarkan aura sekuat itu, tapi dia segera menemukan alasan di balik fitur itu. Binatang ajaib itu tinggal di negeri abadi. Makanannya terdiri dari makhluk lain dan nafas yang datang dari alam yang lebih tinggi. Dengan nutrisi tingkat atas, tubuh ular telah mencapai puncaknya. Makhluk itu adalah versi terbaik dari spesimen di puncak peringkat ke-6. Bahkan spesies dengan bakat bawaan yang lebih baik akan lebih rendah daripada binatang itu kecuali mereka tumbuh di lingkungan yang sama. Itu berbatasan dengan peringkat kuasi 7 dalam hal kekuatan, evaluasi Nuh, dan ambisinya menjadi lebih kuat saat melihat itu. Melihat efek dunia yang lebih tinggi pada binatang ajaib sederhana membuatnya semakin berhasrat untuk naik. Dia menginginkan lingkungan itu karena itu adalah tempat pelatihan terbaik di semua pesawat sejauh yang dia tahu. Keinginan untuk menjadikan tanah abadi sebagai wilayahnya meningkat dan ambisinya terus membuat tingkat budidayanya tumbuh di bawah gelombang keserakahan dan ketidaksabaran. Tak butuh waktu lama, ambisi Noah berhasil menembus panggung solid. Kelahiran pedang iblis bab 1227 terjebak. Terobosan Nuh adalah hasil dari hukumnya. Ambisinya telah memperkuat tingkat kemundurannya sehingga ia telah maju ke tahap yang solid. Tentu saja, itu hanya peningkatan sementara. Nuh akan mendapat reaksi keras ketika efek dari ambisinya berakhir, tetapi dia siap menanggungnya. Dia hanya ingin memiliki kekuatan untuk menghadapi ular abadi secara langsung. Makhluk itu menetap tepat di atas tanah. Kulitnya tidak menyentuh medan, tapi retakannya tetap terbuka di jalurnya. Tekanan yang ditimbulkan oleh aura dan pergerakan cepatnya adalah sesuatu yang bahkan benua baru tidak dapat ditahan. Ular tidak berhasil merasakan Nuh di langit ketika dia masih dalam tahap kuasi padat, tetapi invasi lengkapnya membuat auranya tidak mungkin dilewati. Terlebih lagi, ular merasakan bahwa Nuh mendekatkannya. Binatang ajaib lainnya biasanya berhenti dan menghadapi lawannya pada saat itu, tetapi makhluk dari negeri abadi terus terbang menuju jejak aura telur. Noah merasa aneh melihat pemandangan itu. Ular abadi berada di puncak peringkat ke-6 dan memiliki tubuh terbaik untuk makhluk di levelnya. Sangat sedikit binatang buas di seluruh dataran rendah yang bisa menjadi lawannya, tapi ia tidak bebas mengikutinya. Misi yang diberikan oleh para pemimpin di negeri abadi terlalu penting. Ular akan mengabaikan segalanya dan semua orang untuk menyelesaikannya. Binatang ajaib yang perkasa tidak lebih dari bawahan di negeri abadi. Noah merasakan ambisinya melonjak lagi saat melihatnya, tapi dia tidak punya waktu untuk terus tenggelam dalam pikirannya. Retakan berbentuk manusia menggantikan sosoknya, dan Nuh muncul kembali di atas ular yang melarikan diri dengan pedang iblis sudah ada di tangan. Nuh tidak ingin menggunakan semua kekuatan yang dikumpulkan dengan ambisinya, jadi dia tidak mencurahkan seluruh energinya ke dalam tebasan setelah kemunculannya kembali. Namun, dia melancarkan serangan yang tidak dapat diblokir sepenuhnya oleh makhluk di tingkat atas. Dunia gelapnya mengalir ke pedangnya, dan pedang iblis meluncurkannya saat Nuh tertutup dengan seluruh kekuatan. Toko besar muncul di tempat itu, dan materi gelap yang tersebar dalam serangan itu meluas hingga melahirkan awan besar. Dunia gelap muncul dan menutupi sebagian tubuh binatang itu. Ada batasan seberapa besar pengaruh teknik Nuh pada makhluk yang tidak bergantung pada hukum, tapi dia tidak berani menghadapi ular tanpa materi gelapnya. Ular itu meraung kesakitan, namun tidak berhenti menghadapi lawannya. Ia terus terbang, namun melancarkan serangan yang tidak membuatnya kehilangan waktu. Nuh melihat lapisan es menutupi tepi dunia gelap. Materi gelapnya mencoba menangkisnya, tapi sepertinya ada lebih dari sekedar air dalam teknik itu.
Tetesan perak melayang di antara es dan memberinya sifat logam. Mereka juga memancarkan aura aneh yang membuat mereka sulit untuk diperiksa. Noah belum pernah melihat yang seperti itu, tapi ini bukan waktunya untuk menganalisa material yang membuat kemampuan lawannya. Dia belum bisa menghentikan ular itu pada akhirnya. Apakah aku bahkan tidak layak mendapat perhatianmu? Pikir Nuh saat semburat kemarahan muncul di benaknya. Mendengkur terbentuk di antara dunia gelap dan Knight keluar dari ring luar angkasanya. Dia berencana untuk mengerahkan seluruh kekuatannya sekarang, tapi dia harus menggunakan para sahabatnya untuk mempertahankan dorongan yang diberikan oleh ambisinya. Terus menutupi dunia gelap, tapi Knight berhasil mengatasinya. Sosoknya menjadi satu dengan materi gelap dan menghancurkan kemampuan bawaan ular. Dunia gelap meningkatkan Knight dan Snorre. Keduanya juga memiliki hubungan dengan Noah, sehingga mereka mendapat keuntungan dari ambisinya. Pecahan es jatuh ke tanah, tapi ular abadi tidak berhenti. Tebasan terakhir Nuh hanya berhasil mematahkan beberapa sisik, tapi itu tidak dihitung sebagai cedera. Noah melihat tubuh ular bergerak melewati dunia gelap dan menutup matanya. Kedua tangannya memegang pedang iblis sambil mengarahkan ujungnya ke arah makhluk terbang itu. Dia bisa melihat segala sesuatu di dalam dunia gelap, dan analisisnya melampaui sebagian besar benda tertulis yang dimaksudkan untuk tujuan itu ketika Nuh menggunakannya bersama dengan kesadarannya. Nuh mempelajari struktur ular. Dia segera mengerti bahwa binatang itu tidak sedang terbang. Cakarnya melahirkan lapisan tipis es perak yang memungkinkannya meluncur di atas tanah. Kehancurannya membuatnya memahami titik lemah struktur tubuh makhluk itu. Noah tidak yakin dengan evaluasi itu karena sebagian besar hanya berupa perasaan samar, tapi tidak ada salahnya untuk mempercayai individualitasnya. Dunia gelap mulai menyusut seiring dengan banyaknya materi gelap yang mengalir di dalam pedang iblis. Noah meninggalkan energi yang cukup tinggi untuk menutupi mendengkur dan malam, tapi dia menuangkan segalanya ke dalam senjata hidupnya. Noah melakukan gerakan lunge ke bawah pada saat itu. Kekuatan menusuk yang sangat besar melesat dari sosoknya dan terbang menuju bagian bawah tubuh ular. Mendengkur juga ikut menyerang. Sayapnya terbuka dan mulai menyerap energi primer saat ia meluncurkan serangan unsurnya di tempat yang difokuskan oleh Nuh. Knight juga akan mendukung Noah, tapi ia menunggu untuk melihat hasil dari sepak terjangnya sebelum memutuskan di mana harus menyerang. Nuh muncul kembali di atas ekor ular. Dia telah meninggalkan dunia gelap dan mengikuti lintasan sepak terjangnya dan meningkatkan kekuatannya dengan menambahkan momentum yang dihasilkan selama sprint. Pedang iblis menembus sisik hijau tua dan menembus otot saat kekuatan fisik Nuh mendorong ekornya ke bawah. Serangan mendengkur juga tiba, dan membantu mengacaukan pertahanan bawaan binatang itu. Lapisan es perak hancur karena tekanan itu, dan Nuh dapat mendorong ekor ular ke tanah pada saat itu. Energi yang dibawa oleh sepak terjangnya terus menembus jaringan binatang itu, dan darah hijau mengalir dari luka itu. Serangan Nuh masih memiliki sisa energi. Pedang iblis terentang saat menusuk ekor dari sisi lain dan mulai menggali medan. Ular itu bahkan tidak repot-repot melihat penyebab rasa sakit yang dirasakannya, tetapi ia segera tidak bisa bergerak. Ada sesuatu yang menghalanginya. Tidak peduli seberapa besar dorongannya. Ular itu tidak bisa bergerak, dan ia hanya merasakan lebih banyak rasa sakit setiap kali ia mencoba melepaskan diri. Makhluk itu harus berbalik pada saat itu. Kepalanya yang besar menunjuk ke ekornya, dan mata reptilnya menemukan tatapan serupa saat mengamatinya. Nuh akhirnya berhasil menghentikan serangan ular abadi. Senjatanya sekarang panjangnya lebih dari 50 meter, dan sebagian darinya telah mencapai medan yang cukup sulit untuk membuat makhluk itu tetap diam. Genggaman Nuh tetap berada pada pedang iblis saat ia melihat ke arah ular. Makhluk itu akhirnya menatapnya. Tampaknya dia telah berhasil menjadi lebih penting dari misinya saat ini. Ular itu membuka mulutnya, dan tetesan perak jatuh dari taringnya. Nuh dapat menebak bahwa ia memiliki banyak kemampuan bawaan, tetapi ia segera harus menekan rasa penasarannya untuk fokus pada pertempuran. Mendengkur melingkari kepala ular dan memaksanya untuk tetap tertutup. Namun, makhluk itu lebih kuat dari Blood Companion, jadi perlahan-lahan ia merobek jaringan yang terbuat dari materi gelap saat ia membuka mulutnya lagi. Ular abadi mulai mempersiapkan serangannya lagi, tetapi serangkaian tebasan tiba-tiba muncul di dekat Nuh, dan sosok aneh pterodaktil muncul di bawah sinar matahari. Potongan daging berjatuhan dari tubuh ular, dan lebih banyak lagi darah hijau berceceran di sosok Nuh. Hal itu tidak mengganggunya, dan dia segera menyimpan setiap sisik dan potongan daging di dalam cincin luar angkasanya. Kelahiran pedang iblis bab 1228 ekor. Raungan kesakitan keluar dari mulut makhluk yang tertahan itu setelah Knight memotong potongan ekornya. Perhatian ular abadi kini sepenuhnya diperingati pada Nuh. Ia akhirnya memahami bahwa ia harus menghadapi lawan itu jika ingin melanjutkan misinya. Kamu akhirnya menyadariku, pikir Noah saat auranya terus melonjak. Dia sekarang bisa merasakan apa yang dialami June selama pertarungannya. Menghadapi lawan di level atasnya memaksa individualitasnya untuk mendorong pusat kekuasaannya.
Dalam kasus Nuh, pemberdayaan tidak terjadi karena produksi energi yang lebih banyak. Pusat kekuasaannya melampaui tahap mereka karena ambisinya membuat mereka mencapai tingkat yang pada akhirnya akan dicapai oleh Nuh. Individualitas Nuh berfungsi sebagai seni rahasia dalam pertempuran. Arti sebenarnya mencakup berbagai aspek perjalanan, tapi itulah prinsip sebenarnya selama pertarungan. Ular itu menekan sensasinya untuk menatap lawannya dengan marah. Mendengkur sudah berubah bentuk dan menahan mulut, tapi makhluk itu tidak peduli dengan boneka yang menyebalkan itu. Binatang ajaib itu mengabaikan segalanya untuk menatap Nuh dengan intensitas yang hanya bisa diberikan oleh keberadaan peringkat 6 puncak. Nuh merasakan tekanan berat yang menimpa pikirannya. Dia bisa merasakan sebagian dari menahannya menekannya untuk menundukkan kepalanya di depan makhluk perkasa itu. Namun, dia bukan sekedar binatang ajaib. Keberadaannya telah lama melampaui batas spesies tersebut. Harga dirinya melonjak dan memenuhi auranya. Gelombang mentalnya yang tajam mengamuk di sekitar sosoknya dan memancarkan keseluruhan keberadaannya. Kesadaran Nuh menghancurkan nafas di sekitarnya dan memperlambat sifat penyembuhan ular abadi. Semburat ketajamannya terbentuk di dalam luka di bagian ekor dan membuka lebih banyak luka saat auranya mengalir. Keberadaan Nuh seolah-olah sedang terbakar. Semua aspek individualitasnya berusaha mencapai puncaknya seiring ambisinya yang mendorongnya. Sepertinya tidak ada batasan pada level yang bisa dia capai ketika dia mengungkapkan arti sebenarnya. Nuh tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara gemuruh saat ular abadi mengawasi. Makhluk peringkat 6 puncak mencoba untuk menekannya, tetapi kekuatan yang tersisa oleh keberadaannya sudah cukup untuk menangkis tekanan itu. Dia memiliki puncak peringkat heroik di depannya. Itu adalah puncak dunia, tapi kekuatannya memungkinkan dia untuk merusaknya. Tidak ada hal lain di dunia ini yang bisa membuat Nuh lebih senang dari itu. Dia akhirnya bisa menggunakan kekuatan untuk melukai makhluk terkuat di dunia setelah menghabiskan hidupnya menanggung penindasan mereka. Menjadi pembangkit tenaga listrik telah membebaskannya dari banyak aspek menjengkelkan di tingkat yang lebih rendah, tapi sekarang dia bisa mengklaim memiliki kebebasan sejati. Dia telah mencapai puncak yang ingin dicapai banyak orang. Ular itu tampaknya bukan binatang yang tidak punya pikiran. Ada kecerdasan di mata reptilnya, dan ia memandang Nuh seolah sedang mempelajari keberadaan seperti apa yang berani menentangnya. Noah tidak melewatkan detail itu, bahkan ketika gelombang perasaan itu menyelimuti pikirannya. Apapun yang datang dari negeri abadi sangat menarik baginya, dan dia tidak bisa tidak membandingkan binatang ajaib yang hidup di alam bawah dengan ular abadi. Tinggal di sana tidak hanya mempengaruhi tubuh, pikir Noah saat aumannya menggema di langit. Itu bukan binatang yang cerdas, tapi dia mendekati itu. Manfaat yang diberikan oleh tanah abadi jauh melampaui nutrisi yang lebih baik. Ketenangan yang bisa dilihat Nuh di mata makhluk itu adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat pada binatang ajaib lainnya. Masuk akal jika langit putih negeri abadi akan mempengaruhi bahkan binatang ajaib, tapi Nuh tidak pernah mengerti seberapa dalam hal itu dapat mengubah perilaku mereka. Semut tidak bisa memenangkanku, geram ular, dan Nuh mengerti arti di balik tangisan itu. Semburat cemoohan muncul di ekspresi si ular. Ia tidak peduli bahwa bilah Nuh masih tertusuk di ekornya dan mendengkur menahan mulutnya. Tampaknya tidak ada kekhawatiran sama sekali. Semut, kata Nuh menggunakan raungan, bukan kata-kata manusia. Saya monster. Dunia kehilangan cahayanya sesaat saat Nuh memuntahkan api hitam ke kepala binatang itu. Mendengkur mengarahkan sayapnya ke tempat itu juga, dan serangkaian rune berbentuk pedang keluar dari sana. Ular tidak menyangka apinya, dan ia tidak membayangkan mendengkur bisa menyerang sambil menahan mulutnya. Sifat materi gelap mengejutkan makhluk dari negeri abadi dan tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Noah tidak tinggal diam saat serangan itu menghantam kepala binatang itu. Sebagian dari pedang iblisnya meleleh, dan bilah kedua terbentuk di tangannya saat dia berjalan menuju tepi luka. Bagian lain dari pedang iblis masih membuat makhluk itu terkunci di tanah. Itu tidak akan bertahan lama tanpa Noah memegangnya, tapi itu memberinya cukup waktu untuk melancarkan serangan lain sementara api dan mendengkur menyerang kepala. Malam muncul di samping Nuh, dan materi gelap keluar dari dadanya. Dunia gelap terbentuk dalam hitungan detik, tapi segera mengalir di dalam pedang iblis. Lebih banyak luka terbuka di ekor ular. Knight telah mengeksploitasi momen ketika dunia gelap menutupi lingkungan untuk menggunakan kemampuan bawaannya secara maksimal dan menimbulkan kerusakan sebanyak mungkin. Dunia hukum muncul di mata Nuh saat darah hijau berceceran dari luka barunya. Dia berjalan di antara cipratan air itu dan membiarkan individualitasnya membimbing pikirannya. Lubang hitam berputar dengan kecepatan penuh saat kehancuran Nuh mempelajari struktur ekor yang terluka dan menemukan titik lemah di dalamnya. Dia segera tahu di mana dia harus memukul untuk menimbulkan lebih banyak kerusakan. Malam terus merusak kulit ular sementara Nuh mengangkat pedangnya. Langit hancur setiap kali senjatanya bergerak, tapi dia bahkan tidak bisa merasakan perubahan di sekitarnya dalam keadaan itu. Raungan kemarahan segera bergema di area tersebut, tapi pedang Nuh turun pada saat itu.
Sebuah celah besar menggantikan sebagian tubuh ular, dan sisa ekornya terpelintir karena tetap tertancap di tanah oleh pedang iblis lainnya. Noah harus menggunakan teknik gerakannya untuk melepaskan diri dari kekuatan tarikan dari kehampaan, dan dia muncul kembali di atas pedang iblis lainnya untuk melihat hasil serangannya. Tebasan terakhir telah memotong ekor ular abadi. Serangannya berhasil memotong tubuh binatang peringkat 6 puncak dari sisi ke sisi. Ekor adalah bagian tertipis dari tubuh makhluk itu setelah lengannya, namun Nuh tidak mau rendah hati dengan prestasinya. Kehebatannya patut dihormati, terutama jika ia mempertimbangkan tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Nuh adalah pembangkit tenaga listrik tahap cair, tetapi pukulannya dapat menyebabkan cedera serius pada makhluk peringkat 6 puncak. Hanya Raja Elbas yang bisa menandingi pencapaian itu dengan banyaknya item yang ditorehkannya. Ekor yang terputus menghilang saat Nuh menyimpannya di dalam cincin luar angkasanya. Kedua bagian pedang iblis juga menyatu untuk mereformasi senjata hidupnya. Kelahiran pedang iblis bab 1229 terjebak. Raungan lain mengikuti yang sebelumnya, dan tetesan perak menghujani langit saat ular melepaskan diri dari langit berbintang yang menutupi kepalanya. Jejak itu terbentuk di mana cairan itu beterbangan, dan bahkan nyala api pun tidak bisa lepas dari pengaruh tersebut. Mendengkur juga menderita akibat serangan itu. Tubuhnya yang sangat besar membeku bersamaan dengan api hitam yang mengelilingi kepala ular abadi. Ular itu membungkusnya, dan es di sekitarnya pecah. Noah bisa melihat efek dari serangan sebelumnya, tapi hasilnya membuatnya sedikit kecewa. Bahkan jika individualitasnya telah meningkatkan kekuatan mendengkur, Blood Companion tetap terhubung dengan lubang hitamnya. Ambisi Nuh tidak dapat memberdayakannya seperti yang terjadi di pusat kekuasaannya. Dibutuhkan materi gelap yang lebih baik untuk melewati batas levelnya. Namun, ia masih berhasil melukai makhluk itu. Kulit di sisi kiri kepala ular telah menjadi luka dan jaringan robek yang berantakan setelah mengalami badai rune berbentuk pedang. Serangan itu telah merusak otot tebal di bawah kulit, namun tidak berhasil mencapai tengkorak. Kelopak mata ular juga melindungi mata kirinya, namun makhluk itu harus mengorbankannya selama proses tersebut. Hijau mengalir dari darah luka itu, namun pecahan es yang jatuh ke tanah segera melayang ke arah wajah ular dan menutupi lukanya. Sebagian juga berterbangan ke arah ekor untuk menutupi berbagai luka dan sayatan besar. Tidak butuh waktu lama sebelum darah berhenti mengalir keluar darinya. Nuh bisa menggunakan kesempatan itu untuk menyerang, tapi dia ingin memeriksa kemampuan bawaannya. Menurut Sandal, ular abadi memiliki vitalitas yang luar biasa, tapi itu hanya menjelaskan sebagian dari apa yang bisa mereka lakukan. Juga, Nuh tahu bahwa kehebatannya saat ini memiliki batas waktu. Dia telah meluncurkan banyak serangan dan mengobarkan ambisinya pada boneka-bonekanya. Individualitasnya tidak bisa melakukan keajaiban. Dampaknya harus berakhir pada suatu saat. Tetap saja, dia tidak bisa menahan senyum lebar ketika dia menatap bagaimana dia telah merusak si ular. Invasi tersebut tidak akan menghancurkan pesawat yang lebih rendah selama dia memiliki kekuatan itu. Es perlahan berubah warna. Sebelumnya sebagian besar berwarna perak, tetapi secara bertahap berubah menjadi hijau tua agar sesuai dengan warna sisik ular. Itu juga berubah bentuk. Es tersebut berubah menjadi potongan kulit asli yang memperbaiki lukanya. Nuh terdiam melihat pemandangan itu. Jaringan baru tersebut tidak berbeda dengan kulit binatang yang sebenarnya. Tampaknya vitalitas spesies tersebut tidak hanya berlaku pada jumlah energi yang dibawa oleh spesimennya. Ini adalah proses evolusi binatang ajaib. Noah berseru dalam benaknya ketika dia memahami dasar-dasar di balik kemampuan itu. Es yang menyembuhkan luka-luka itu berasal dari kemampuan Nuh yang membeku. Ular telah mengendalikan energi yang dikandungnya dan menggunakannya untuk menambal kulitnya. Pikiran Nuh terdiam sesaat sebelum gelombang ide muncul di dalamnya. Ciptaannya menghabiskan energi mentalnya untuk melahirkan serangkaian desain yang berusaha meniru kemampuan bawaan tersebut. Ini bukan pertama kalinya dia bertemu dengan kemampuan serupa, dan dia bahkan pernah menggunakan kemampuan serupa di masa lalu. Namun, dia belum pernah melihat sesuatu yang begitu cepat dan sejalan dengan kualitas binatang ajaib. Ular abadi dapat menggunakan energi yang mereka tangkap untuk memperbaiki luka mereka dalam hitungan detik. Itu jauh melampaui proses penyerapan normal dari binatang ajaib. Hancurkan orang lain untuk menciptakan kembali dirimu sendiri, ekspresi Noah menjadi serius saat memikirkan hal itu. Tetapi nalurinya segera memaksanya untuk melupakan ide-ide itu untuk fokus pada lawannya. Ular itu sangat marah. Ia memeriksa ekornya dan mengeluarkan raungan marah ketika ia melihat bahwa esnya tidak membuat potongan yang terpotong itu tumbuh kembali. Makhluk itu menumpahkan lebih banyak es di area sekitarnya untuk menciptakan lebih banyak material untuk kemampuannya, namun jumlah pecahannya tidak cukup untuk menumbuhkan kembali ekornya. Warnanya bahkan tidak berubah ketika menyentuh bagian tubuh itu. Aku tidak bisa bermain-main lebih lama lagi, pikir Noah saat asap korosif mulai keluar dari kulitnya. Ular menoleh untuk melihat ke arah Nuh setelah ia menyerah untuk menumbuhkan kembali ekornya.
Matanya memancarkan kemarahan yang luar biasa, dan cairan perak jatuh dari mulutnya yang terbuka. Geraman yang keluar tidak masuk akal saat sampai ke telinga Noah. Ular itu hanya mengungkapkan kemarahannya dengan tangisan yang tidak ada artinya dalam kata-kata manusia. Baju besi jahat terbentuk di sekitar Nuh, dan awan korosif segera muncul di sekelilingnya. Materi gelap juga keluar dari dadanya dan menciptakan kembali dunia gelap. Dengkur muncul kembali di belakangnya, dan Night bersembunyi di dalam kegelapan untuk menunggu kesempatan menyerang. Nuh siap melakukan pertukaran terakhirnya dengan ular, dan dia tidak peduli sisa kekuatannya mungkin tidak cukup untuk membunuhnya. Noah mengangkat pedangnya, namun naluri bertahan hidupnya tiba-tiba mulai menjerit dan memaksanya melakukan manuver mengelak. Dia memasuki dimensinya dan berlari ke atas, tetapi gelombang kejut menghantamnya sebelum dia mencapai tujuannya. Tekanan yang kuat menghentikan teknik Noah dan melemparkannya ke kejauhan. Tulang-tulangnya mengeluarkan suara melengking saat dia melakukan yang terbaik untuk melawan kekuatan itu dan menghentikan dirinya sendiri. Noah bahkan tidak tahu apa yang menimpanya. Dunia gelapnya tidak merasakan apapun, tetapi sebuah serangan hampir menimpanya. Gelombang kejut yang dilepaskannya bahkan sudah cukup untuk mengganggu teknik gerakannya. Noah berhasil menghentikan dirinya sendiri setelah ia terbang beberapa kilometer, dan pemandangan yang muncul di matanya membuat pikirannya menjadi dingin. Sebagian besar medan di depan ular telah menghilang. Sebagian langit tepat di atasnya telah berubah menjadi celah lebar yang menuju ke kehampaan. Retakan panjang juga terjadi di wilayah tersebut. Retakan itu dimulai dari ular dan berlanjut hingga daratan di dekatnya. Sebagai ahli di bidang binatang ajaib, Nuh dapat mengidentifikasi apa yang menyebabkan perubahan lingkungan tersebut. Dia bisa melihat ekor ular yang cacat itu menunjuk ke arahnya, tapi dia merasa sulit untuk percaya bahwa ular itu mampu melakukan kehancuran seperti itu. Terlebih lagi, serangan itu tidak menyebabkan kehancuran tanpa tujuan seperti yang biasa dilakukan oleh sebagian besar binatang ajaib. Itu telah memfokuskan tempat di mana Nuh berada sesaat sebelumnya, dan itu memberikan pukulan yang jauh lebih kuat. Jangan bilang kalau mereka bisa menggunakan teknik, pikir Noah sambil menciptakan kembali dunia gelap. Bentuk iblis telah selamat dari gelombang kejut, sehingga asap korosif sudah mulai menutupi sosoknya. Lubang hitam itu berputar lebih cepat saat Nuh memusatkan perhatian pada ular. Pusat kekuatan keempatnya bekerja sama dengan keinginannya untuk melihat serangan itu, dan sejumlah besar energi mengalir di matanya sementara matanya tetap tertuju pada tubuh lawannya. Ular itu tidak ragu-ragu dan melompat ke arah Nuh. Medan di bawahnya hancur karena kekuatan fisik yang dilepaskannya untuk melompat, dan sosok besarnya menjadi sulit diikuti setelah meninggalkan tanah. Noah bisa melihat segala sesuatu dengan pemberdayaan yang disebabkan oleh lubang hitamnya. Ular menggunakan tubuhnya yang fleksibel untuk bertindak sebagai cambuk dan melampaui batasnya selama serangannya. Kepalanya terangkat ke depan saat hendak mencapai Noah. Momentum yang dibawanya menciptakan retakan kemanapun ia melewatinya. Noah harus berlari lagi untuk menghindari serangan itu, tetapi tekanan yang sama memaksanya keluar dari dimensinya. Ketika dia bisa fokus pada lawannya lagi, dia menemukan bahwa dunia gelapnya telah jatuh ke dalam kehampaan yang terhubung dengan celah yang terbuka oleh gigitan ular dan lapisan es telah menyebar dari mulutnya. Kemudian, dia menyadari bahwa kakinya telah menjadi mangsa dari kemampuan bawaan itu. Kelahiran Pedang Iblis bab 1230 tutup. Ular abadi telah menghancurkan langit dengan gangguan dan gigitannya, dan serangan terakhir telah menyebarkan cairan peraknya. Udara telah berubah menjadi lapisan es tebal, dan Noah tidak cukup cepat untuk menghindari kemampuan itu. Nuh mendapati dirinya terjebak di dalam es. Retakan muncul di permukaannya saat dia mencoba menarik kakinya dari sana, tapi kemampuan itu berhasil menahannya untuk beberapa saat. Ular memanfaatkan kesempatan itu untuk melompat ke arah Nuh lagi. Makhluk itu sudah berada di atasnya bahkan sebelum dia bisa memutuskan apa yang harus diluncurkan untuk melarikan diri dari situasi itu. Nuh hanya bisa membiarkan pengalamannya yang luas membimbingnya dalam situasi itu. Bilahnya terangkat hingga memenuhi bagian dalam kepala ular, dan materi gelap mengalir di dalam senjatanya untuk menciptakan salah satu tebasan terkuatnya. Pedang iblis menjadi lebih besar sebelum berbenturan dengan mulut ular. Saat keduanya bersentuhan, Noah merasakan kekuatan yang tak terhentikan mengalir melalui senjatanya dan mencapai lengan. Koneksinya dengan pedang iblis membuat sadar bahwa pedang itu tidak bisa menahan kekuatan itu secara langsung. Kekuatan fisik ular dapat menghancurkan senjata hidup dan tubuhnya pada saat yang bersamaan. Namun, Nuh tidak pernah berencana menantang binatang itu dengan kekuatan fisiknya. Dia selalu tahu dirinya lebih rendah dari makhluk itu. Hanya teknik unggulnya yang bisa membuatnya menang dalam pertarungan itu. Yang menutupi kakinya pecah saat Nuh menahan tekanan yang mendarat di tubuhnya. Pembuluh darahnya menonjol dan meledak saat dia memberikan segalanya untuk menghentikan serangan itu sejenak. Retakan muncul di permukaan pedang iblis selama bentrokan tersebut. Bilanya mengalami kerusakan struktural meskipun bahan gelap membuat kainnya hampir tidak bisa dihancurkan.
Meski begitu, serangan Noah berhasil melukai makhluk tersebut. Bilahnya menusuk bagian dalam mulut dan menusuk jauh ke dalam kulitnya. Ia bahkan mencapai tengkorak setelah melewati otot-ototnya. Tubuh Nuh tenggelam di lapisan es. Dia menggunakan kekuatan fisik ular untuk melarikan diri dari sisi lain penjara itu. Saat kakinya menyentuh udara lagi, dia mengingat pedang iblis di dalam ring luar angkasanya dan membiarkan momentum yang tercipta dalam bentrokan itu melemparkannya ke bawah. Ular tidak membiarkannya pergi. Itu menghancurkan es dan menyerangnya sementara pecahannya berkumpul di dalam mulutnya. Cedera yang diciptakan Nuh sembuh sebelum binatang itu mencapai dirinya. Ular abadi membuka mulutnya untuk mempersiapkan gigitannya, tapi Noah berlari menjauh sebelum dia bisa menyelesaikan serangannya. Gelombang kejut keluar ketika rahangnya tertutup, namun ia tidak berhasil mencapai lawannya pada saat itu. Noah sudah terbiasa dengan ritme pertempuran saat itu. Bahkan dengan kekuatannya yang luar biasa dan kemampuan bawaannya yang menyusahkan, ular tetaplah seekor binatang ajaib, dan itu membuat gaya bertarungnya terbatas. Makhluk itu menggunakan kelenturan dan kekuatan tubuhnya secara maksimal, dan ia juga mengeksploitasi kekuatan fisik tersebut untuk membuat kemampuan bawaannya yang lambat menjadi mengancam. Namun, hanya itu yang bisa dilakukannya. Kelemahan binatang ajaib itu masih ada bahkan jika ular abadi menunjukkan puncak absolut dari peringkat ke-6. Bahkan penghuni negeri abadi pun tidak bisa lepas dari batasan spesies mereka. Noah tidak pernah berhenti berlari. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan ular mengambil alih kendali, tapi dia tidak menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Dia bisa melancarkan satu serangan terakhir sebelum efek ambisinya memudar. Kelemahannya juga cukup keras pada saat itu, jadi dia bertujuan untuk melancarkan serangan mematikan. Itu adalah kesempatan terakhirnya untuk mendapatkan sesuatu dari pertarungan. Upaya berikutnya akan lebih baik karena dia sudah mengumpulkan cukup data tentang spesies tersebut, sehingga dia dapat menargetkan manfaat lainnya sekarang. Ular itu tampaknya tidak dapat menentukan lokasinya. Ia berhasil mengikutinya sebelumnya karena gelombang kejut memaksanya keluar dari dimensinya, namun ia tidak dapat disentuh selama ia tetap berada di luar jangkauannya. Makhluk itu meraung marah, dan cakar di lengannya mulai bersinar dengan warna perak. Gelombang cairannya keluar dari anggota tubuhnya setiap kali dia melambaikannya, tapi serangan itu lebih lambat dari serangan sebelumnya. Cairan itu hanya mengancam jika mengikuti muatannya, pikir Noah sambil menghindari gelombang perak yang berterbangan di langit. Dia ingin sekali mengetahui bagaimana spesies tersebut mengembangkan gaya bertarungnya, tapi dia tidak bisa membuang waktu dalam situasi itu. Dia hanya bisa menebak bahwa bimbingan para dewa dan tekanan dari negeri abadi telah membuat pemahaman mereka tentang kemampuan mereka berkembang. Es muncul di segala arah. Seluruh area membeku saat ular terus melampiaskan amarahnya ke langit. Ia tidak bisa memaafkan semut yang telah memotong ekornya. Noah terus berlari mengelilingi ular sampai sebuah celah tiba. Makhluk itu berhenti dan berbalik menuju pusat benua setelah beberapa saat. Tampaknya misinya kembali menjadi prioritas setelah ia kehilangan lawannya. Pada saat itu, Noah berlari menuju kepalanya dan mencapainya dalam waktu kurang dari sekejap. Ular itu tampak senang melihatnya, tetapi Nuh tidak memerhatikan detail-detail itu dalam situasi itu. Materi gelap mengalir di dalam pedang iblisnya saat pedangnya turun. Retakan pada senjata itu menyebar saat Nuh mendorong strukturnya melampaui batasnya. Dia harus melampaui kemampuan pedang iblis dalam kondisi itu jika dia ingin membunuh ular. Nuh menebas, dan celah muncul di atas ular itu. Luka panjang muncul di kepala makhluk itu, dan darah yang muncrat jatuh ke dalam kehampaan. Lukanya dalam, tapi Noah tidak berhasil membuat luka itu sampai ke sisi lain kepalanya. Tebasannya tidak memiliki kemampuan menusuk yang sama dengan Lunge, tapi serangannya tidak berakhir di situ. Lebih banyak darah keluar dari luka itu ketika Night melintasinya. Pterodaktil menggali otot-ototnya untuk membuka jalan bagi otaknya. Semuanya akan berakhir jika Nuh berhasil menghancurkan organ vital itu. Mendengkur juga muncul di bawah celah tersebut dan meluncurkan serangan elemennya di dalam luka. Api, angin kencang, dan esnya membuka jalan bagi sambaran petir dan akhirnya berhasil memecahkan tengkorak ular. Malam terbang kembali ke dalam luka pada saat itu. Ia merembes ke dalam tengkorak yang retak dan memotong apapun yang bisa dilakukannya, tetapi ular itu melompat ke tanah pada saat itu. Malam, dan mendengkur berkumpul di langit dan menyaksikan ular itu jatuh ke tanah. Tingkat kultivasinya mulai menurun seiring dengan berkurangnya efek ambisinya, namun dia belum mundur. Dia harus tahu apakah kerusakan yang dia berikan pada pertukaran terakhir cukup untuk membawa makhluk itu ke ambang kematian. Ular abadi berada di dasar lubang yang tercipta setelah serangannya, tapi dia tidak bergerak. Ia hampir tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Namun, es yang terkumpul di medan perang hancur dan menyatu menuju kepala makhluk itu. Noah hanya bisa menghela nafas saat melihat pecahan memenuhi lukanya dan mulai berubah warna. Geraman juga mulai keluar dari mulutnya yang tidak bergerak. Hanya beberapa detik sebelum ular itu sembuh dan kembali menyerang Nuh.
Aku hampir, pikir Noah sambil melirik ular untuk terakhir kalinya sebelum meninggalkan area itu. Dia telah memastikan bahwa kekuatannya saat ini memungkinkan dia untuk bertahan dalam pertempuran di level itu selama beberapa menit.